Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara mencoba berdebat tanpa menggunakan kata-kata? Saya percaya adalah mustahil bagi kita untuk bisa mengungkapkan isi hati dan pikiran tanpa kata-kata atau bahasa. Tuhan memberi kita kemampuan berbicara agar kita dapat berkomunikasi dengan sesama dan membawa kemuliaan bagi namanya. Namun sifat manusia yang berdosa dan egois tidak selalu menggunakan perkataan bibirnya untuk tujuan yang dimaksudkan. Nah, ayat-ayat dalam Amsal 15 ini menyajikan beberapa hikmat Allah tentang apa yang harus dilakukan melalui perkataan kita. Yang pertama, ada paradoks antara lembut dan pedas. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di mana kata-kata yang lembut adalah kuat dan kata-kata yang pedas tidak kuat atau tidak efektif. Untuk memadamkan argumen jahat, lembutkanlah suara kita. Dan itu akan meredakan kemarahan. Kebenaran ini ditegaskan lagi dalam ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut di sini bukan berarti lidah tidak bertulang, tetapi mengatakan dengan lembut dan bukan dengan kasar. Lembut juga berarti berkata-kata dengan tata krama, tahu aturan, sopan santun, dan tahu dengan siapa kita berbicara. Apakah sedang berkata-kata dengan seorang anak kecil, orang dewasa, atau orang tua? Kata lembut tidak berarti bahwa kita harus menyembunyikan keyakinan kita atau menyangkali kebenaran. Kita harus tetap dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Sulit untuk berdebat dengan orang yang bersikeras menjawab dengan lemah lembut. Ingatlah bahwa pendapat yang keras justru paling jitu jika disampaikan dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut ini bisa digunakan dengan tepat, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Kedua, gunakan kebenaran dan bukan hanya asumsi. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayat 2 ini mengalihkan fokus dari nada jawaban kita, baik lembut atau pedas, ke kualitas jawaban kita. Kita dapat berbicara bijak dengan mengeluarkan pengetahuan, atau dapat berbicara dengan bodoh dan menyia-nyiakan kata-kata. Jadilah bijak dan tidak menyakitkan dengan apa yang kita katakan. Gunakan kebenaran untuk memberitahu orang lain, bukan hanya pendapat atau asumsi. Itu sebabnya apa yang masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran kita perlu dicermati. Sebab hati dan pikiran yang baik maupun buruk dapat mempengaruhi perilaku, kepribadian, dan juga perkataan kita. Percakapan jahat dimulai dari perbendaharaan hati dan pikiran yang jahat, dan akan merusak bahkan menghancurkan sebuah hubungan. Yang ketiga, ada pengawasan Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Apapun yang kita katakan tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, baik terhadap lidah lembut atau bijak, maupun terhadap mulut orang yang bebal atau lidah curang. Tuhan terus mengawasi dimanapun kita berada dan apapun yang kita katakan dalam segala urusan hidup kita. Yang berarti Tuhan itu adalah Maha Hadir dan Maha Tahu. Kata-kata dalam mulut setiap pribadi diperiksa Allah. Ketika Harun dan Miriam secara terbuka mengatai Musa, kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Allah campur tangan dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Dan Tuhan menghukum mereka. Bersyukurlah dengan anugerah perkataan yang diberikan oleh Tuhan. Gunakanlah itu untuk membantu orang lain, bukan untuk memisahkan, menyakiti, menipu, atau mempengaruhi orang lain dalam ketidakbenaran. Bicaralah dengan hati-hati dan bangunlah lidah yang lembut dan penuh kebenaran. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjaga mulut, lidah kami, dan segala perkataan kami, agar perkataan kami boleh sungguh membangun sesama dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.
Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.